Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dengan saya Abi Sabihis dan Mas Andi. Mas Andi Ya. Di Rumah Salam atau di podcast Rumah Salam. Sebagaimana teman-teman yang sudah tahu bahwa Rumah Salam adalah rumah yang digunakan untuk belajar bareng, belajar sama-sama tentang kesadaran, tentang pengetahuan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan kalau teman-teman sempat explore YouTube Rumah Salam, di situ ada beberapa narasumber yang sharing atau berbagi kepada kita semua. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Share, like, and gimana bahasanya? Gitu-gitu ya. Iya. Apa bahasanya? Share, like, and comment. Share, like, and comment. Subscribe juga jangan lupa. Subscribe dulu. Gitu ya. Nah, melanjutkan pembicaraan yang lalu tentang kesadaran. Kali ini kita mau ngomongin tentang Al-Quran. Iya. Tentang kitab yang selama ini dibaca setiap hari ya. Terutama dalam sholat, bacaan-bacaan pendek. Dan sebentar lagi mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan ada Ramadan. Iya. Yang bagi kalangan kita, orang-orang muslim itu dibaca dan mendapatkan pahala ya gitu. Jadi siapapun mungkin sudah punya pengetahuan tentang Al-Quran ya yang sudah dipelajari mungkin dari kecil atau dari sekolah. Nah, tapi kita akan bahas lagi lebih dalam, ngobrol-ngobrol aja tentang apa sih yang dibicarakan dalam Al-Quran itu. Mas Adi mungkin mau nambahin sebelum kita Al-Quran ini kan masuk. kita bahkan semua umat muslim kan diajarkan untuk selalu membaca. Ya. Kekhususan umat muslim itu Mas Abi dibanding umat agama lainnya dalam pengertian bahwa mereka itu diwajibkan baca. Kalau misalnya kita lihat nih di Hinduism, mereka itu ada kitab Veda kan. Nah, tapi kalau kita tanya masyarakatnya apakah mereka baca? Ya. Jawab enggak. Apakah punya? Enggak. Paling banter tuh mereka punya paling banyak tersebar itu paling Bhagavad Gita yang mereka punya di rumah-rumah. Tapi kalau kitab Veda mereka nggak baca, itu hanya para pandit yang mengakses itu. Oke. Nggak semua orang bisa Nggak semua mengakses orang kitab itu ya. Kitab kita tanya misalnya juga Buddhism. Itu apa karena terlalu susah dibaca atau memang apa biasanya? Karena memang kitabnya 4, Veda kan ada 4, jadi sangat tebal dan juga berbahasa Sanskerta dan sangat jarang untuk yang baca. Buddhism juga begitu. Jadi cuma umat Islam yang selalu dianjurkan untuk baca. Nah, itu nanti kita gali lebih dalam. Kenapa sih harus disuruh baca terus ya? Bahkan kan ya baca Quran atau belajar tentang kitab ini kan juga termasuk dalam kategori rukun iman. Iya. Di rukun iman yang keberapa tuh ya? Rukun iman yang ke 4 kalau nggak salah. 4 apa ketiga tuh? Kalau rukun iman kan ada 6 kan, di Islam tuh ada 6. 1 percaya kepada Allah, 2 percaya kepada malaikat, 3 percaya kepada Rasul, dan 4 percaya pada kitab-kitab. Dan menariknya di situ percaya kepada kitab-kitab. Dan jadi tulisannya bukan Al-Quran sebetulnya, tapi kitab-kitab. Kitab-kitab berarti kan bukan satu, ya kan? Banyak berarti kan. Nah, banyak orang yang menerjemahkan kitab-kitab itu yang dimaksud adalah kitab yang 4. Kitab Al-Quran, kitab Taurat, Injil, sama Zabur. Tapi kitab yang lainnya nggak disebutnya. Padahal mungkin saja semua kitab suci itu berasal dari Tuhan. Ya nggak sih? Betul banget. Ya kan? Nggak mungkin nggak. Ya? Semua yang masih jadi pegangan umat dunia yang meningkatkan kesadaran pasti itu berasal dari satu sumber. Pasti ya. Pasti. Iya. Makanya bahasanya pun hampir punya kemiripan ya. Tidak terstruktur secara akademis atau ilmiah. Iya. Itu ciri-cirinya. Kan gitu. Karena itu teman-teman, selama ini mungkin aja kita belum membaca kitab Injil, belum membaca kitab Taurat, belum membaca kitab Veda, Advaita Vedanta ataupun Bhagavad Gita, macam-macam ada banyak kitab. Kita mungkin aja hanya membaca Quran. Itu pun sebenarnya sudah bagus sih kalau baca Quran. Udah bagus. Udah bagus ya kan, bagus banget gitu kan. Karena pesannya tetap sama. Di setiap kitab pesannya sama. Tetap, iya. Apa tuh pesannya?
Ya nanti kita akan bahas. Ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Artinya kita di sini open minded gitu loh ya kan. Iya. Open minded itu bisa jadi maksud saya adalah bahwa ketika yang diajarkan dalam kitab itu sama, artinya nggak ada kesalahan dong kalau Iya. kita mau belajar kitab yang lain Iya, gitu loh. iya. Kan gitu ya. Karena ada kesamaan. Kan gitu. Jadi sebenarnya kita kalau belajar kitab manapun di dunia ini sebenarnya mau menambah keyakinan kita bahwa kalau sesuatu kan semakin banyak samanya berarti tingkat kebenarannya lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita dengar cerita nih misalnya banyak dari sumber referensi, kok sama semua ya ceritanya. Oh berarti ini benar terjadi karena merefer ke satu objek dari berbagai macam sumber. Contohnya? Nah, contohnya misalnya dalam cerita-cerita tentang diri sejati. Ya. Di setiap agama sama, dia merefernya ke dalam atau merefernya bahwa ada sesuatu yang di dalam diri manusia sama luasnya dengan alam semesta. Nah, setiap agama merefer hal yang sama. Oh, berarti itu adalah suatu ajaran yang benar atau suatu ajaran yang berlaku sepanjang zaman. Artinya terkonfirmasi. Terkonfirmasi kebenarannya. Contoh misalnya tentang Nabi Adam. Nabi Adam. Ada kan di semua kitab suci kayaknya menceritakan Adam itu ada semua. Iya, menceritakan manusia. Manusia pertama ya? Kalau aku sih lebih mengartikannya manusia sempurna. Manusia sempurna ya. Ya. Kalau manusia pertama aku nggak tahu, tapi kalau manusia sempurna kemungkinan di setiap agama sama. Ya. Enggak, maksud saya adalah di ajaran Kristen pun yaitu di Injil misalnya ada tentang Adam. Oh iya, kan? Terus di Quran juga ada tentang Adam. Iya. Terus di agama lain juga ada tentang Adam kan gitu. Betul. Artinya ketika menceritakan satu objek yang sama berarti kan semua agama itu ada gitu. Ada ya, betul. Itu benar gitu. Benar berarti adanya. Benar gitu. Berarti itu bisa dikonfirmasi, ya udah kita belajar. Itu nggak apa-apa kan? Iya, betul. Oke, Mas Andi. Jadi ini pun pengetahuan seperti ini tuh dulu waktu saya sekolah SMP SMA nggak dapat sih. Artinya saat itu mana mungkin mau berani membaca kitab yang lain gitu loh. Padahal di situ rukun iman itu udah kitab-kitab, tapi kita nggak berani karena ada sebuah pemahaman. Ya takut kafir lah. Ya gitu. karena itu gimana? Sebenarnya kalau di Islam itu yang bukan di Islam ya, tapi di kaum muslimin itu dianggap yang kitab-kitab itu maksudnya kita cuman beriman aja kalau bahwa Tuhan menurunkan itu. Oke. Jadi tidak harus belajar ke sana maksudnya. Enggak mesti belajar. Beriman aja. Ya beriman aja. Menurut itu pemahaman umum. Iya, gitu. pemahaman umum. Jadi begitu. beriman itu maksudnya percaya aja. Percaya aja. Baca kagak gitu ya. Kenapa? Seharusnya kan dibaca. Kan disuruhnya kapan sih kita bisa yakin pada sesuatu itu? Ya ketika kita tahu betul apa isinya, tahu betul pesannya. Ketika kita mempelajarinya kan? Mempelajarinya, bukan malah pokoknya gue yakin, itu nggak yakin. Itu namanya ya menyangka-nyangka doang, cuma dibumbui dengan bahasa keyakinan gitu. Nah, pada saat mungkin saja kali ya, kenapa kita belum sempat belajar kitab yang lain, itu karena ini aja belum selesai. Iya. Kalau boleh saya tanya misalnya, ada Quran kan ada 30 juz. Iya, kemudian ada 114 surat. Kemudian ada 600 lebih. 600 lebih lah ya, gitu. Tapi berapa ayat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, itu dia. Iya kan? Coba kalau misalnya kita berefleksi gitu ya. Dari sekian ayat itu berapa sih ayat yang kita jadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari? Mas Andi, itu kan sedikit banget. Sedikit banget. Banyak faktor sih kayaknya tuh. Apa tuh? Misalnya ya memang karena di Islam itu bukan di Islam, maaf, di kaum muslimin itu selalu diajarkan baca aja. Iya. Kalau baca mungkin bisa setiap hari. Oh iya, setiap hari baca. Nah. Tapi kan kemampuan language manusia juga kan terbatas. Banyak juga males karena ya jarang yang mau merenungkan. Jadi karena memang banyak karena perintah kata baca itu kan disalahpahami. Misalnya kan ayat pertama turun kan Iqra. Iya, Iqra, betul. Secara literal meaning kan artinya baca. Jadi disangka baca itu ya dibaca. Baca ini gitu ya. Iya, baca aja. Tapi yang sebenarnya adalah dibaca itu artinya direnungkan. Direnungkan, dipahami, dikontemplasikan, dikaitkan dan seterusnya, dikembangkan, bukan hanya sekedar ya dibaca. Makanya kan
tradisi kita di Ramadan kan adalah membaca. Khatam. Ya disuruh baca aja. Akhirnya tidak terjadi sebuah peningkatan kualitas. Ya. Artinya begini, teman-teman. Maksud saya adalah ketika kita dapat satu ayat Quran gitu ya, Iqra tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contoh ya, kita ini dulu kan ngobrol dulu ya. Emang pengertian Iqra bacalah itu sudah kita praktekkan apa dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sudah membaca rumah tangga atau sudah membaca situasi, membaca diri sendiri? Kan sebenarnya begitu kan prakteknya. Betul. Itu satu. Kedua adalah ayat lain misalnya yang sering kita dengar misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian. Oke lah kita misalnya itu tahu. Tapi aplikasinya gimana kan gitu. Ya kan? Terus sering kita pakai lagi aku tahu loh ayat tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aplikasinya apa? Gitu? Apakah cuma saat menurut aku tuh kegamangan sekarang di kaum muslimin itu sebenarnya karena jarak antara pengikut dengan scholarnya atau ulamanya jauh. Dalam pengertian scholarnya, ulamanya hidup di dunia pesantren, hidup di dunia yang mana mereka tidak hidup di dunia sehari-hari. Jadi pengetahuan mereka lebih banyak kepada pengetahuan tekstual. Jadi menurut ini dulu, menurut ini. Tapi tidak berusaha menggali, mengkaitkan, mengkontekskan pengalaman hidup sehari-hari kaum muslimin, orang muslim dengan apa dalam Al-Quran. Ini perlu kontemplasi yang dalam sih, dalam mengcombine antara realitas kehidupan dengan Al-Quran. Maksudnya beda antara dulu dengan sekarang? Iya beda banget, jauh beda antara kita dulu memang misalnya abad ke-6 Hijriah 456 itu kan masa keemasan. Orang lagi membangun sebuah paradigma untuk punya pandangan yang luas, punya filosofis yang kokoh, punya pandangan teologi yang bagus. Itu dulu, sekarang udah berbeda kebutuhannya. Dan apa yang sudah terjadi dulu sudah cukup. Sekarang kita harus berusaha Al-Quran atau ajaran Islam harus berusaha menjawab kebutuhan sehari-hari manusia. Padahal sebenarnya ajaran Quran itu indah banget ya. Indah banget. Maksudnya ya bisa menjadi sebuah alasan yang cukup valid kenapa Al-Quran yang diturunkan 1500 tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih existing, masih dibaca banyak orang dan banyak orang yang menjadikan ini sebagai pegangan. Waktu saya mungkin Mas Andi ketika sekolah nggak sempat belajar secara keseluruhan kan, gitu kan. Nah, baca secara keseluruhan aja. Cuman mulai hari ini atau mulai saat ini saya sama Mas Andi pengen belajar. Jadi ini tuh sebenarnya sharing, sharing. Kita pengen apalagi kan Mas Andi ini juga dari pesantren, bahasa Arabnya oke. Wah, boleh nggak sih? Katanya saya dengar juga ya Mas Andi baca bahasa Arabnya itu ajaib gitu ya. Ajaibnya itu ya menggunakan tapi baca bahasa Arabnya kemana? Ke Mekah atau gimana sih? Enggak, jadi ini kan bahasa Quran kan bahasa Mekah kan, bahasa Arab lah gitu. Sebenarnya sih enggak ajaib belajar bahasa Arab. Saya sih enggak ajaib. Sebenarnya kenapa bisa bahasa Arab itu sebenarnya bukan usaha, tapi itu usaha keluarga. Dan maksudnya perusahaan keluarga. Iya, jadi ada perusahaan keluarga nih. Jadi memang kakek buyut dan kakek ke atas, 5 keturunan ke atas, memang selalu kerjanya memang sebagai pemuka agama, selalu baca kitab, selalu ngajarin kitab turun temurun. Jadi kalau cucunya bisa, cicitnya bisa, itu nggak perlu dipertanyakan karena memang udah secara gennya begitu. Jadi ketika baca bisa cepat karena memang punya gen. Sama juga misalnya kalau Ustadz Abi Mas Abi ini punya gen seorang kori misalnya atau gen seorang pengusaha, maka dengan mudah cicit-cicit ke bawah itu gampang banget belajar dikit kok hebat ya. Karena memang dia punya DNA, punya pengetahuan di alam bawah sadar yang diwariskan secara regenerasi. Ya udah gampang gitu. Tapi gimana kalau ada anak kiai yang nggak jadi kiai? Ini banyak terjadi. Itu anak karena kiai jadi kiai atau anak pengusaha nggak jadi pengusaha. Ini banyak terjadi ketika kiainya adalah kiai usaha. Kiai usaha, maksudnya kiai usaha dia ngusahain dirinya jadi kiai. Dia bukan automatically terwariskan. Itu berat. Dia akan berat untuk meraih itu. Dan
akan sulit terjadi pada anaknya. Jadi sebenarnya dulunya dia bukan anak kiai berarti ya? Iya, dia bukan anak kiai. Kemungkinan besar dia nikah sama siapa? Nikah sama anaknya kiai. Anaknya kiai. Iya. Terus dia jadi kiai gitu. Jadi kiai. Oke. Itu berat. Berat itu ya? Berat ngangkatnya gitu. Iya. Saya pikir memang faktor gen itu penting sekali. Makanya saya selalu mengajarkan ke murid-murid ya penting sekali. Memang dulu kan ada bibit, bebet dan bobot itu. Penting sekali memilih itu. Karena dengan itu manusia bisa punya gen atau punya sel DNA yang mudah belajar. Jadi kalau saya ditanya apa saya jago bahasa Arab, sebenarnya pertama faktornya ya memang karena gennya begitu. Oke. Jadi karena ada cerita yang kan Mas Andi sempat cerita gara-gara wirid tiba-tiba jadi bisa bahasa Arab. Iya. Gitu loh. Sebenarnya tuh wirid itu sebenarnya kayaknya untuk melancarkan itu gennya langsung keluar gitu. Keluar ya? Iya. Oke. Dan kalau saya memang wirid saya berhasil ya bukan lagi karena usaha, tapi faktor usaha keluarga gitu. Artinya itu nggak bisa dibagi ke yang lain dong. Nggak bisa dibagi. Kan? Misalnya nih ada teman-teman di sini yang nggak bisa bahasa Arab, terus minta wirid sama Ustadz Andi ya atau Mas Andi. Iya. Agak berat dong karena dia tidak punya gen. Jadi jangan lah ya kalau itu. Bisa, tapi paling enggak nanti yang mau menggolkan wirid itu cicitnya. Dia. Oh iya. Atau cucunya. Gol nih. Karena dianya sudah mulai. Makanya saya sampaikan ke murid-murid itu, kalau kalian nggak berhasil nggak apa-apa. Nanti kalian paling enggak kalian sudah berbuat kebaikan. Gitu. Jadi ini sempat diturunkan juga ke murid-murid. Murid-murid ya, turunkan. Oke. Thank you Mas Andi. Jadi kenapa saya buka begini juga supaya ya karena dasar dari belajar Quran kan sedikit paling tidak ngerti bahasa Arab. Iya, betul. Gitu. Karena ada banyak perdebatan nih juga nih. Kok dia ngajar Quran tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Iya. Dia cuma baca artinya aja udah sok-sokan ngajar Quran. Kita jauh dari itu. Maksudnya kita tidak ingin dianggap seperti itu. Dengan kata lain, ini kan kita sama-sama belajar nih, sharing ya kan? Mungkin saja apa yang bisa kita lihat, tidak teman-teman lihat. Iya betul atau sekali. Sebaliknya kan, kalau teman-teman ada insight apa yang muncul bisa tuliskan di komen atau bisa sharing apa gitu ya. Nah, Mas Andi, kita mau menggunakan referensi atau enggak nih? Gimana maksudnya itu? Mau pakai perspektif apa nih ngomongnya? Apa kita random aja? Random aja ya? Semua orang terbuka. Karena Al-Quran pun juga memberikan kesempatan untuk siapapun. Makanya kan sampai sekarang nggak ada yang berani mengklaim bahwa tafsirnya atau pemahamannya paling pas. Yang paling pas ya? Dia bilang cuman ini, nggak bisa. Makanya Al-Quran itu kenapa disebut mukjizat sampai sekarang, karena dia masih relevan untuk terus dikontekstualisasikan. Gitu. Karena dia multitafsir kan? Iya, multitafsir. Sebab ada orang yang beranggapan hanya orang yang sudah faqih atau yang sudah mujtahid ya, atau orang yang sudah punya ilmu tafsir dan segala macam baru boleh menjelaskan. Nggak boleh. Setiap manusia boleh. Boleh kan? Tapi yang penting satu, jangan nyalahin pendapat orang. Oke. Intinya kita tidak menyalahkan pendapat siapapun kan gitu ya. Jadi teman-teman juga sebenarnya bebas aja. Kalau misalnya ada masalah, pengen tahu jawabannya, suara apa tuh ya? Pengen tahu ada jawabannya, ya tinggal buka baca sendiri, terus kemudian dapat maknanya ya udah pakai buat teman-teman sendiri gitu loh. Jadi Al-Qur'an ini saya ingin juga sama-sama mengingatkan buat semua manusia. Betul, buat semua manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hanya orang Sunda atau orang Sulawesi, orang Batak, orang luar negeri, tapi semua. Jadi siapapun itu buat kita semua ya. Nah, kita mulai dari mana nih Mas Andi kalau misalnya? Kita mulai dari surah Al-Baqarah aja kali ya. Kita mulai surat Al-Baqarah ya. Oke, jadi teman-teman setelah ini kita akan mulai baca surat Al-Baqarah ya. Jadi prinsipnya itu open minded, terbuka, tidak saling menyalahkan. Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok ya sudah disimpan aja dulu. Ya kan gitu ya. Betul. Ini berbagi ya, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Sampai ketemu di surat Al-Baqarah episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu pengantarnya Mas. Iya. Ya nggak? Jangan langsung.